Assalamualaikum guys, balik lagi bersama aku The Game Toy Meister. Kali ini aku pengen nge-review mainan yang baru banget ini. Kalau dari McDonald itu kemarin ada rilis mainan dari Playmobil. Seperti yang waktu itu Playmobil udah pernah ngerilis mainan binatang juga yang nama serinya Wildtopia. Nah ini nggak ada tulisan Wildtopianya nih. Waktu itu kan Wildtopia itu tahun kayaknya 2 tahun 3 tahun lalu 2024 kalau nggak salah. Nah ini sekarang 2026 mereka merilis lagi. Di sini seperti yang kita lihat pada backgroundnya ini ada macam-macam, ada panda, kemudian ada peacock atau burung merak biru dari India. Kalau yang dari Jawa itu kan warnanya hijau gitu meraknya. Nah ini kemudian ada sloth, alpaka, elang emas dari Amerika. Terus habis itu ada kangaroo, ada manta ray, orca, sea lion, dan juga penyu ya teman-teman. Nah seperti yang di belakang ini, nomor pertama kita akan coba unboxing yang panda dulu tanpa berlama-lama lagi ya. Kita buka dengan hati-hati karena tangan saya seperti biasa, saya grogi orangnya jadi keringetan udah pasti. Jadi kita sudah siapkan tisu di sini. Nah, meskipun nanti akan keluar lagi keringat saya. Ini jadi kita buka sekarang. Kita buka packagingnya dengan hati-hati. Ya, bismillah. Kita buka. Ya, dah kita lihat di sini ada Everybody Was Kung Fu Fighting. Ada Po ya di sini, cuman dia merangkak gini, bagus banget tahu, lucu tuh, lihat tuh warnanya hitam putih seperti panda pada umumnya ya. Kalau misalnya kita pernah ke taman safari kita lihat. Nah di sini ada apa aja, ada kartu juga di sini kita bisa lihat, ada tulisan panda ya, ada jejak kakinya juga di sini, dan ada bahasa Cina, bahasa Indonesia, terus ada bahasa Thailand dan Korea atau bahasa Tagalog mungkin, aku tidak tahu. Di sini tertulis bahwa kurang lebih panjangnya atau tingginya 1,7 meter atau 67 inci dan 150 kg, 331 lbs, dan kecepatannya segini ya. Dah, pokoknya gitu. Nah, kita lihat di sini pandanya bisa apa aja, ada artikulasi di sini. Di sini ada bisa digerakin tangan depannya tapi ngadat ya. Kalau yang belakang bisa tuh cuma dikit. Ya artikulasinya terbatas ya gitu ya. Ini kepalanya tidak bisa diputar ya. Tapi untuk looks ini lucu banget, bagus banget, dan gemoy banget ya guys. Tuh lihat. Ini seperti mainan Playmobil pada umumnya gitu, yang McDonald sama yang non McDonald, yang original langsung dari Playmobilnya gitu. Biasanya tapi kalau yang dari Playmobil aslinya yang tanpa kerjasama dengan McDonald itu lebih mahal gitu. Kalau di sini kan kita beli makanan dapat mainan ini yang gemoy ini. Dah gitu. Pokoknya ini ditanya bagus, lucu ya. Udah pokoknya gitu. Udah artikulasi cuma bisa gitu aja. Kita langsung lanjut ke mainan berikutnya, yaitu adalah Blue Peacock. Berikutnya yaitu adalah Blue Peacock atau merak biru. Dari mana kawan-kawan? Iya benar, dari India gitu. Kalau misalnya di Indonesia itu di Pulau Jawa kita juga punya sebenarnya tuh peacock atau merak ini. Cuman yang dari Indonesia tuh yang dari Pulau Jawa meraknya warna hijau. Dan jarang banget tuh dibikin mainan kalau aku lihat merak hijau, karena ya biasa lah India itu lebih sama negara barat itu lebih diagungkan ya dibanding, maksudnya Indonesia tuh nggak terlalu terkenal gitu mungkin, atau entahlah. Nih dia, ini adalah merak biru. Di sini lihat, wah nih bagus juga ternyata ya. Waktu itu aku ngeliat cuma dari display di McDonald's-nya gitu kan, biasa dijajarin gitu mainan ya. Aku ngeliat ternyata cukup besar juga ya kalau misalnya kita pegang di sini. Dan kepalanya di sini bisa digerakin juga tuh, artikulasinya di kepala, kemudian kaki udah. Di sini ada marknya, jangan lupa. Sebelumnya aku yang panda juga lihat ada marknya itu. Kalau yang panda ada di kaki di sini, di kaki di sini, kemudian ada di sini tuh. Ya pokoknya gitulah, tidak terlalu penting sebenarnya. Untuk mainan yang original biasanya ada mark-mark seperti ini, misalnya kayak Mattel atau Kenner atau apa dan segala macam kayak gitu. Biasanya mereka ada menulis namanya di sudut-sudut tertentu gitu, menunjukkan kalau ini adalah mainan original atau asli gitu. McDonald udah pasti asli. Ini sangat cantik sekali gitu. Ini kita lihat di sini detailnya, catnya gitu buat mainan McDonald ya. Semoga ini, kalau dulu tuh aku pernah kayak beberapa mainan McDonald kalau dikerok kayak gitu gampang hilang atau gimana gitu. Pokoknya aku ngeliat kayak mainan bekas gitu kan sering batu kayak udah kegores-gores, udah hilang-hilangan kayak gitu. Nah aku agak ngeri-ngerian juga gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan ini catnya awet ya. Ya selama kita mainannya juga bener gitu, nggak kerok-kerok gitu ya. Biasanya anak kecil yang kayak gitu, dulu aku kan dikasih mainan masih kecil ya tidak awet. Jangan lupa ini apa, ada kartunya juga. Tangan aku keringetan banget sih. Ini ada kartunya di sini, jangan lupa. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga.
Ada nama dari Tagalog, kemudian Cina, Korea, bahasa Indonesia tuh burung merak gitu. Entahlah kalau misalnya yang versi Amerika ada nama Indonesia aja nggak ya di sini. Terus umum lah, tinggi, berat, kemudian kecepatan gitu bisa tertulis di sini. Oh iya, tadi aku lupa ngejelasin bahwa di sini ada barcode-nya gitu, yang mana kalau misalnya kita scanning pakai HP nanti akan menuju ke game yang dibuat oleh McDonald-nya mungkin, terus kemudian kita main ya permainan anak-anak gitulah, kayak cari ntar nemu binatang kayak gitu. Binatangnya apa ya? Binatangnya merak kayak gitu. Nanti ada animasinya gitulah. Niat sih kreatif gitu, lucu gemas. Namanya Happy Meal kan juga kan buat anak-anak, buat jadi edukasi tentang hewan kayak gitu. Ya ini yang merak biru dari India. Aku harap suatu saat kayak hewan Indonesia kayak gitu. Tapi orang utan kemarin udah sih hewan dari Indonesia gitu, Kalimantan sama Sumatera kan ada orang utan gitu. Dan aku harap sebenarnya hewan yang ditampilkan hewan Indonesia tuh yang spesifik cuman ada di Indonesia sih, aku pengennya gitu ya. Kalau harimau gitu, harimau kan harimau gitu biasa, tapi paling biasa yang diambil tuh harimau India. Ya ini ada blok dikit di sini nih. Ya umum sayangnya di sini tuh ada blok dikit di sini warna biru, jadi catnya kurang nutupin paruh. Jadi ya gimana lagi, emang sudah takdirnya mendapatkan yang ada minusnya dikit-dikit seperti ini, tapi minusnya nggak terlalu parah juga sih, nggak apa-apa gitu ya udah. Ini adalah merak India. Berikutnya yaitu slot. Ayo ada yang tahu dari mana slot berasal? Ya benar, slot itu berasal dari Amerika Selatan, atau tepatnya biasanya di sungai Amazon gitu. Bukan di sungai Amazon, maksudnya di hutan Amazon gitu. Kalau sungai dia nggak bisa berenang sih setahu aku gitu. Ini kita lihat dia, slot ini terkenal dengan gerakannya yang lambat sebenarnya dan pemalas gitu dan pemalu juga. Dia suka tidur di siang hari, tapi setahuku dia aktif di malam hari. Kalau di malam hari malah gerakannya cepet gitu. Nah ini seperti ini bentuknya kurang lebih. Ini dia dari boxnya tuh kakinya begini ya, seperti berdiri dan berenang begitu ya. Kayak gitu. Nah ini kalau kami misalnya nonton film Zootopia gitu, dia ada karakter namanya Flash gitu. Dia ada seekor slot atau kukang gitu. Dia bekerja di bank kayak yang waktu si Judy Hopps ke bank sama si Nick Wilde itu yang rubah. Kemudian dia responnya lemot gitu, kayak wifi yang delay atau gimana gitu. Terus habis itu dibikin joke sama si Nick Wilde, kemudian ketawanya telat. Tapi di samping itu dia malah ngendarain mobilnya cepet gitu, namanya Flash soalnya. Dia malah jago nyetir gitu, joki dia cepet. Nah ini di dunia nyata dia kalau setahu aku kalau nggak salah ini atau kuskus gitu, dia pokoknya kalau malam hari gerakannya cepet gitu, pas direkam lah kok gerakannya cepet, tapi kalau siang gerakannya malah lambat gitu. Dia di sini bisa duduk, ini entah kalau ada di sininya tuh buat pegangan atau gimana, jadi bisa bergelantungan gitu. Nah ini tangan di sini juga, ini untuk di mana gitu nih, dia nyambung tuh antara kiri dan kanan, jadi kalau misalnya gini kayak berenang ya, tuh lihat artikulasinya. Oh gitu, ini bisa duduk gini, ini juga bisa berdiri begini. Tapi nggak bisa berdiri juga sih. Tapi bisa begini deh tuh. Nggak mesti ngikutin searah juga, bisa berlawanan juga. Ini entah ini juga kayaknya. Enggak nih, bisa juga tuh. Bisa diatur. Tapi kalau misalnya ini dinaikin, ini gak otomatis ngikut. Cuman ini bisa dilawan arah juga tuh. Ya, bagus banget ini. Ini kalau aku lihat-lihat sih ya meningkat lah dari yang Playmobil sebelumnya gitu. Ini artikulasinya jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Cuman ya kalau yang kura-kura sih kayaknya tuh desainnya sama ya, cuman beda warna doang gitu. Kalau yang kura-kura kayaknya terakhir tuh. Ini adalah kukang atau slot dari Amerika Selatan. Selanjutnya yang alpaka. Oh ya, hampir lupa. Kartunya nih dia, gambar seperti ini, slotnya dari hewan aslinya. Jadi setiap mainannya itu dikasih lihat nih gambar hewan aslinya bentuknya seperti apa. Nih dia gambar slot, ini jejak kakinya kayak gitu. Dah, sekarang alpaka. Ini yang alpaka sekarang, coba kita buka. Ini dia kartu alpakanya. Alpaka itu dia mirip seperti lama ya, cuman aku nggak tahu dia dari breeding peternakan atau emang asli alam. Aku belum baca, belum nyari tahu lebih lanjut gitu. Intinya banyak tuh yang jenis seperti lama gitu, kayak alpaka, terus vicuna dan unta termasuk gitu. Dia masih satu kerabat gitu setahu aku ya, kayak kuda dan keledai gitulah, pokoknya kerabat-kerabat seperti itu. Tapi kayaknya sih nggak bisa dikawin silang kalau sama unta. Kalau unta kan gede banget gitu, ini kan masih di bawahnya gitu. Dan bulunya tuh kayak domba tuh, lihat tuh, kriwil-kriwil gitu, ada wallnya kayak gitu. Terus si Irfan Hakim kan miara tuh alpaka, yang satu warna putih, yang satu warna coklat gitu. Nah ini di sini kita lihat kaki belakangnya berartikulasi, cuman ya artikulasinya segini tuh, segitu dong. Ini juga segini, dan kepalanya juga. Kepalanya bisa di mana? Bisa nggak sih kepalanya? Bisa nggak sih? Ngeri patah juga ya? Atau enggak ya? Ini sih ada batasannya tuh di sini dan di sini tuh. Bisa nih tuh dia. Tuh. Tuh, kepala bisa digerakin sama kakinya juga. Ini mukanya lucu tuh.
tapi ngeblur. Nah, fokus kameranya sih agak aneh gitu. Namanya juga saya masih merintis juga, saya tidak bisa membeli kamera yang mahal gitu, HP yang dengan kamera mahal. Saya masih pakai HP yang kentang-kentang dulu ya. Mohon maaf sebelumnya kalau yang nonton ngelihat ini nggak bener nih kameranya nih gitu. Mohon maaf, makanya kalian bantu agar bisa di-upgrade nanti dengan subscribe atau semacamnya gitu. Nah ini, tadi kartunya udah kakak lihat kan, tuh lihat nih bentuknya. Tuh dia panjangnya ya 1 meter, tingginya ya itu ya 1 meter ya. Beratnya 80 kg atau 176 lbs, kita kan pakai kilogram ya. Terus habis itu kecepatannya cuma 56 km per jam. Itu cepet gak sih? Saya tidak pandai matematika juga sih, mohon maaf jadinya. Ya udah, ini adalah alpaka. Bagus. Selanjutnya adalah elang emas. Nih yang elang emas, kotaknya variatif ya. Yang lain itu aku dapat kayak beberapa. Aku tuh sebelumnya, ini aku mau cerita sedikit, kayak aku sebenarnya belinya telat gitu pas tanggal berapa di bulan Februari gitu. Sehingga yang elang itu udah kehabisan. Nggak cuman elang, yang merak pun sebenarnya unggas-unggas itu aku nggak nemu di McDonald's-nya langsung. Sehingga itu aku udah nyari ke beberapa McDonald yang terdekat kayak gitu ya. Aku dapat yang lain kecuali elang emas dan juga yang peacock tadi itu aku sebenarnya dapatnya telat. Aku akhirnya nyari yang di Tokped atau semacamnya gitu ya. Ada kebetulan dari satu toko yang sama jual 2 unggas ini, akhirnya gue beli dari situ. Ini bisa kita lihat dari kotak yang sebelumnya antara panda, terus kemudian alpaka, terus peacock tadi, kemudian yang sekarang yang elang, itu kotaknya beda-beda. Dan yang elang ini kotaknya dia besar banget gitu, lebih besar dari yang lain dan kotak gitu. Ada juga yang manjang kan tadi, kayak contoh alpaka tuh agak lumayan panjang gitu. Tapi ada yang lebih panjang lagi nanti yang paus orca kita lihat. Ini yang paus tuh masih ada di urutan setelah manta ray, yang mana yang kanguru dulu untuk menghabiskan yang di darat. Ini dia gambarnya tuh, elang emas atau golden eagle dari Amerika. Yang aku pernah ngeliat kayak di video-video dulu dokumenter atau apa, bahwa orang yang berburu itu menggunakan elang emas sebagai helpernya gitu, pembantunya seperti anjing pemburu gitulah. Tapi ini mereka menggunakan elang karena ya seperti pesawat tempur gitu, dia penyerangannya ya lewat atas gitu sambil terbang. Biasa nangkep kelinci, babi hutan, bahkan rusa juga. Waktu itu aku pernah lihat teman rusa-rusa yang kecil, mungkin yang lebih kecil daripada elangnya gitu. Elangnya bentangannya agak lebar, makanya dia butuh kotak yang beneran kotak dan lebar gitu. Tuh segini. Jauh lebih, ya ukurannya lebih lebar daripada yang alpaka, kemudian juga lebih lebar juga dari yang peacock ini. Sehingga ya dia membutuhkan ruang yang lebih besar gitu. Tuh dia besar banget dan bentangannya luas. Nih kakinya bisa digerakin, ada artikulasinya. Terus ya, ini ada di sayapnya, di sini ada detail bulu-bulunya, ada feathersnya seperti ini, dia nimbul-nimbul gini ya, nggak flat, dan ada cat-cat kayak gini. Yang mana kalau misalnya kita nggak tahu sih kalau misalnya kita kerok ini bakal hilang apa enggak. Jadi aku tidak mau coba karena tidak mau ambil resiko kehilangan corak-coraknya ini. Kepalanya juga bisa diputar nggak sih sebenarnya? Ini ada batasan di sini sih sebenarnya, cuman aku nggak tahu ini aku gini-gini sih nggak bisa gerak ya, cuma kakinya doang kayaknya. Ini artikulasinya di sini. Dari bawahnya juga ada gerindil-gerindilannya seperti ini, cuman lebih tumpul daripada yang atas, atau enggak sama aja. Bedanya ya di atas ada corak bulunya itu, yang putih-putih ini, yang di bawahnya tidak ada. Karena ya fokusnya dari atas sini kan. Tuh lihat. Matanya ya begitu doang, cuman kuning sewarna dengan ceker dan juga paruh ya. Pokoknya dia jadi cuman 1 2 3 warna di sini. Ini dia, ada golden eagle dari Amerika Utara. Ini sebenarnya ada tulisannya nggak sih di sini dari daerah mananya kayak gitu? Elang emas lah, burung elang. Ya pokoknya gitu ya. Ini adalah golden eagle. Berikutnya setelah elang ada kanguru di sini ya. Orang-orang udah pernah tahu ya kanguru itu dari mana, deket pokoknya pulaunya dari Indonesia. Dan di Indonesia sebenarnya ada di wilayah Papua, cuman kangurunya jenisnya beda. Kalau yang di Papua itu kangurunya adanya kanguru pohon, sama yang kecil-kecil itu apa namanya, wallaby, bukan kanguru tapi. Nah ini dia kanguru, yang mana jenis kanguru itu adalah jenis hewan marsupial atau mamalia berkantung. Di Australia kayak gitu banyak banget tuh hewan yang berkantung kan, hampir mayoritas kayak yang bandicoot. Kalau misalnya kita main Crash Bandicoot itu nama binatangnya bukan anjing atau apa ya gitu ya, itu bukan tikus juga, itu adalah seekor bandicoot, nama belakangnya adalah nama hewan itu. Kayak Potoru juga, itu juga sama, dia juga marsupial, punya kantong kayak gini. Terus ada wombat, kemudian ada, kalau misalnya orang tahu Tasmanian Devil gitu yang di Looney Tunes yang suka muter-muter, itu dia marsupial juga, cuman dia karnivora seperti yang udah punah tuh, Thylacine namanya, atau Tasmanian Tiger, sama-sama dari pulau Tasmania. Dia mamalia biasanya yang dari Australia kayak gitu tuh pada marsupial. Cuman kayak contoh nih di Amerika itu
itu sebenarnya juga ada di Amerika, satu doang tapi binatang yang marsupial, yaitu namanya adalah possum. Nah di Amerika ada hewan berkantung juga namanya possum, dan kayak cuman itu doang yang marsupial di daerah Amerika gitu, sama di Amerika doang atau di Eropa juga ada gitu entah. Ini adalah kanguru. Di sini kita lihat artikulasinya, ada kepalanya bisa diputar, tidak bisa diputar meskipun ada batasnya di sini, dan kayaknya ekornya ada batasannya di sini. Cuman btw nggak bisa diputar loh ya. Ini aku tangannya keringetan juga. Sini aku harus lap dulu tangan aku. Ini juga aku harus lap, dia agak mengganggu juga ya. Aku grogi nih, ini gara-gara grogi aku ngejelasin kayak gini, meskipun ya kadang kelihatannya udah mulai lancar ya daripada sebelumnya aku ngejelasin gitu, cuman masih grogi lah. Di sini warnanya beda antara bayi dan indukannya ya, mungkin ini bulunya maksudnya belum terbentuk gitu, masih merah gitu jadinya. Nih bisa loncat gitu. Kanguru itu dia lompat dengan cara didorong oleh ekor belakangnya di sini. Jadi aku ngelihat sih beberapa ada yang waktu itu aku pernah nonton dokumenter, itu ekornya itu dia mendorong tanah sehingga dia lompat gitu. Tapi kelihatannya kakinya sih juga bergerak juga sih. Ada pengaruh dari kakinya juga gitu buat melompat. Dan artikulasinya kayak no articulation kayaknya ini sebenarnya, kayak yang waktu itu kita nggak unboxing sih, ke nge-review dolphin sama hammer shark itu sama caiman yang kemarin tuh yang Wildtopia. Ini juga nggak ada artikulasinya, tapi ini detailnya sih bagus banget sih, dan lucu juga dan keren banget si kanguru ini. Ini kita lihat dulu ininya, kartunya di sini gambarnya tuh seperti ini. Kanguru ini subspesiesnya sebenarnya banyak, ada kanguru yang coklat gini yang wajahnya kayak gini, terus ada kanguru lain yang abu-abu kayak gitu. Sebenarnya aku nggak terlalu hafal juga sih jenis-jenis kanguru yang berdiri tegak kayak gini, yang raksasa gini, giant kangaroo. Jenisnya ada banyak. Waktu itu aku pernah lihat kayak di Bing atau di Google kayak gitu, ngeliat gambar ya, ada beberapa subspesies kanguru tanah gitu ya, gak kanguru yang bukan di pohon gitu. Nah, ini kanguru ditulisnya cuma kanguru aja sih. Terus ada jejaknya di situ antara yang tangan sama yang kaki. Jadi kakinya seperti itu gambarnya. Nah, itu beratnya bisa dibaca sendiri, dan tinggi dan kecepatan. Nah, ini adalah kanguru Australia. Ya, sekarang kita mulai yang di air. Yang di air dan di laut kita mulai dari manta ray. Entah manta ray-nya kenapa warna pink. Apakah benar manta ray itu warna pink? Saya juga tidak tahu. Di sini warnanya pink, kayak mengingatkan aku sama lumba-lumba pink yang dari Amazon itu. Sebenarnya rilis Playmobil Wildtopia yang waktu itu. Cuman di Indonesia tidak masuk. Kenapa sih McDonald pelit banget sama Indonesia? Selalu jadi anak tiri, dan negara-negara Asia Tenggara lain mungkin juga jadi anak tiri ya gitu. Jadi ya kayaknya sih emang buat di Amerika doang gitu biar dibikin eksklusif gitu. Atau kalau masuk Indonesia pasti harganya lebih mahal. Kayak waktu itu aku pernah beli 5 dari Disney Dinosaur, itu aku dapat yang dari Eropa itu harga aku belinya cepet. Sementara yang dari Indonesia yang emang di Indonesia harganya lebih murah gitu. Ini dia, kita lihat di sini manta ray, warnanya atasnya biru, bawahnya pink di sini ya. Kemudian ada, aku nggak tahu nih gunanya lubang-lubang ini untuk apa. Terus artikulasinya kita lihat bisa ekor bisa digerakin di sini. Data ini bagus sih, detail banget. Aku juga waktu itu ngelihat yang display di McDonald-nya itu. Ini aku takut banget gak kedapetan ini, cuman waktu itu aku dapet di McDonald yang pas terakhir aku berhenti di situ, aku dapet. Cuman ya yang nggak dapet yang kemarin itu, yang unggas-unggas yang aku bilang tadi. Dan di sini ternyata warnanya beneran pink loh di sini bawahnya. Apa iya ya emang warnanya kayak gini? Soalnya manta ray kalau misalnya aku cari di internet warnanya nggak pink kayak gini sih. Aku juga nggak ngerti gitu. Manta ray kan aku pikir yang disebut manta ray itu yang mulutnya seperti ini gitu. Apa ini spesies tertentu atau emang ada kayak waktu itu pernah ada nursery shark cuman warnanya ditemuin oranye, kayak ini apakah ini spesies baru atau bagaimana gitu. Ternyata setelah ditelusuri itu ada kayak karena matahari itu semacamnya gitu, jadi kulitnya bermutasi sesaat atau bagaimana gitu, kematangan seperti ngeten gitu maksudnya kan. Soalnya arwana juga kayak begitu kan, sama cana yellow centarum dan lain-lain gitulah yang perlu di treatment gitu warnanya. Terus itu mungkin treatment alami, karena burung flamingo kalau nggak salah juga pas awal-awal dia nggak langsung sepenuhnya pink gitu, dia dikasih makan apa gitu terus bulunya jadi pink. Aku pernah nonton di YouTuber siapa gitu waktu itu pernah nge-review di kebun binatang kota, terus ada flamingo dan di situ disebutin kalau burung flamingonya belum pink sepenuhnya gitu. Jadi makanya pengen di treatment dengan kasih makan udang atau hewan apa gitu, makanan khusus lah biar warnanya naik dan nyala gitu. Ini jadi artikulasi cuma di buntut ini, dan ya ini bagus banget gitu lihat. Buat mainan yang harganya murah, kayak dibagi harganya sama burger sama kentang, beli makanan dapat mainan gitu, atau beli mainan dapat makanan gitu. Jadi ya kira-kira harganya sebenarnya kalau dihitung-hitung ya cuma 20.000. Bayanginnya beli 20.000 dapat mainan sebagus ini, yang mana Playmobil itu kalau misalnya kita beli yang emang dari Playmobil harganya bisa 300 ribuan ke atas gitu. Bahkan kalau misalnya yang set gitu bisa 2 jutaan lebih. Itu mahal banget gitu, jauh harganya. Dan ini cuma 20
30.000, 40.000 sama makanan udah dapat sebagus ini, bayangin aja. Ini adalah manta ray. Kita lanjut ke hewan laut berikutnya. Hewan lain berikutnya yaitu adalah orca atau killer whale atau paus. Aku nggak tahu sebenarnya aman nyebut ini atau enggak di YouTube. Aku takut banget. Ya lagian juga aku mau apa tuh gitu, subscribe masih dikit, jadi ya entah kalau dolar kuning atau gimana. Ya kan duitnya juga belum ada. Ini dia killer whale. Ini nggak ada artikulasi sama kayak yang waktu lumba-lumba kemarin sama hammer shark. Ini lebih gede kayaknya, harusnya sih lebih gede ya, atau ya sama yang lumba-lumba kemarin lebih kecil dikit lah sama yang hammer shark kemarin. Ini ada batasnya di sini sebenarnya nggak kelihatan karena warnanya hitam. Ini ada mereknya di sini lah ya, ada marknya. Kemudian ini nggak bisa diputar. Dia kayak figur gitu, static. Tapi bagus, ini enak lah dilihat gitu. Bentuknya juga sebenarnya menyesuaikan dengan ya paus pembunuh, emang shape-nya seperti ini meskipun ini adalah mainan Playmobil gitu, yang mainan kayak hampir Lego-legoan gitu. Ini lihat gambarnya di sini. Tuh, seperti ini killer whale atau orca. Tuh ekornya. Dia kalau misalnya hewan-hewan darat tadi kan ada jejak kaki, kalau ini diganti dengan ekor belakangnya. Beratnya itu kurang lebih 7.000 kg atau panjangnya itu 9 meter, 354 inci dan kecepatannya 50 km/h. Ini adalah orca atau killer whale. Segitu aja yang bisa disampaikan dari ini. Aku bingung mau apa lagi karena ya artikulasi tidak ada. Intinya mau gue bilang ini bagus bentuknya, shape-nya bagus, aku suka banget. Ya udah, lanjutnya adalah sea lion. Ini sea lionnya. Ini kemungkinan sea lion yang dikutub atau gimana ya. Bentuknya tuh nggak kayak sea lion yang ditampilin di Samudra Ancol. Warnanya kan kalau yang Samudra Ancol gitu yang warna hitam kecoklatan gitu ya. Kalau ini kan warnanya abu-abu. Dan ini ngingetin aku sama yang kayak dikutub gitu setahu aku. Atau enggak. Ini kalau dari gambarnya sih kayaknya sih emang yang sering ditampilin di Samudra ya, di Ancol tuh. Tuh warna hitam kayak gitu. Tapi di sini kan menggunakan warna abu-abu. Gimana ini serupa dengan yang dikutub. Dan ini ada bintik-bintiknya di sini. Aku nggak terlalu ngerti ini jenis spesifik yang mana gitu. Intinya di sini cuma tertulis sea lion atau singa laut atau anjing laut. Ya pokoknya warnanya abu-abu, kemudian ada bintik-bintiknya di sini dan ini disebutnya cuma sea lion gitu. Tidak spesifik jenis sea lion yang seperti apa gitu, subspesies yang mana atau habitatnya di mana, itu setahu aku sih tidak tertulisnya. Aku lihat kembali di sini tidak tertulis tuh, cuma ada bentuk ekor di sini, kemudian nama-nama dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya nggak ada sih, cuma bahasa Indonesia, Cina, Korea dan Filipina tadi, Thailand, dan berat, panjang dan juga kecepatan. Udah bentuknya di sini langsung aja ke pokoknya di sini banyak bintik-bintik, kemudian kepalanya untuk artikulasi bisa begini, atas bawah terbatas di sini, kemudian bawah terbatas di sini. Tapi make sense gitu, meskipun ini adalah mainan yang kayak khusus anak-anak gitu, tapi shape-nya itu cukup realistis gitu, nggak aneh gitu sama sekali. Meskipun yang bentuknya ya ada kartun-kartunnya juga gitu, karena ini ya disederhanakan atau semacamnya gitu. Di sini ada kekopongan di sini, kemudian ada lubang-lubang sini. Aku sebenarnya dari kemarin ngelihat ada lubang-lubang seperti ini, aku tidak paham ini tujuannya sebenarnya ditujukan untuk apa gitu. Ya mungkin buat stand base atau apa kali, biar nyangkut gitu. Cuman ini kan kita nggak dapat stand base dari McDonald-nya gitu. Pokoknya gitu ya, shape-nya seperti ini dari atas, ini dari bawah. Ya pokoknya itu yang sea lion, artikulasi cuma di kepala ini aja. Dan kita langsung ke sea turtle. Terakhir di sini ada sea turtle, bisa dilihat dari gambarnya aja kita bisa tahu bahwa yang Wildtopia kemarin sebenarnya udah rilis, cuman warnanya beda. Yang kemarin yang di Wildtopia itu warnanya hijau, yang sekarang jadi warna ungu kecoklatan atau coklat atau ungu. Ini ada ungunya nggak sih? Di sini kayaknya kelihatannya ungu, di sini coklat. Ya entahlah, pokoknya kita coba dulu, kita buka. Ya nah ini pokoknya gitu. Untungnya ini nggak terlalu sulit. Kalau misalnya ini adult meal agak lebih susah dibukanya karena biasa disegel gitu. Ini cuma dikunci gitu aja. Nah ini adalah sea turtle. Ini jenis penyu sisik mungkin kalau nggak salah. Terus di sini kita lihat bentuknya. Tuh lihat. Bentar, kita lihat dulu. Kayak kita mesti keluarin yang hijau kemarin. Ini yang hijau kemarin, ini yang sekarang. Sama nggak sih? Apa lebih gede ya? Ini apa aku nggak salah lihat? Ini kayaknya lebih tinggi nggak sih? Apa sama ya? Menurut kalian gimana ya guys? Kalau dari penglihatan dari kamera, aku sih ngeliatnya ini kayaknya lebih cembung sedikit ya. Atau teksturnya juga, kalau aku pegang di sini teksturnya beda ya. Dia di sini agak ngedoff gitu. Kalau ini lebih ke, meskipun nggak glossy, dia doff juga sih. Cuman gimana? Ini lebih gerigi gitu di sini teksturnya. Kalau ini lebih halus. Apa saya lihat gitu? Kayaknya ini lebih kasar dibanding yang ini gitu. Dan ini coraknya jelas beda gitu. Tapi shape-nya, yang ini kepalanya lebih kecil dibanding yang ini. Ya ini lebih kecil sih. Tuh, lihat gak bedanya? Di sini lebih gloss, di sini lebih doff. Jadi kayak kilatannya tuh di sini lebih sedikit dibanding yang ini. Ini lebih jelas gitu kilatannya. Tuh lihat. Cara dia mengkilatnya tuh beda gitu. Ini lebih tajam di sini, ini lebih ke agak samar-samar gitu. Artikulasi sama. Tuh bagian bawahnya juga kilatannya beda ya. Bisa dilihat gitu perbedaannya. Masalah cat. Dan ini artikulasinya di sini ya sama. Ini banyak, 1 2 3 4 dan kepala juga 5.
Ada 5 artikulasi di sini. Ini sama tapi ya bisa kita lihat ada beberapa perbedaan dari cat dan tekstur juga sebenarnya beda, tapi selebihnya sih kelihatan sama gitu. Dan ini untuk jenis tempurungnya aku masih tanda tanya sih, kalau misalnya aku lihat berbeda. Cuman ini ukuran juga kayaknya sama gitu. Ya aku ambil kesimpulan sebenarnya ini nggak beda-beda jauh banget, tapi ya nggak apa-apa, mungkin dia mau hemat. Kalau misalnya ini sama sebenarnya ya cetakannya dari sini-sini juga, cuman warnanya dibedain gitu. Seenggaknya buat kayak ya udah dianggap nih seolah beda tapi sebenarnya sama gitu. Masuknya kayak mainan Jurassic Park gitu. Pokoknya ada jenis T-Rex ini warnanya beda-beda gitu padahal bentuknya sebenarnya sama. Ini adalah si Turtle versi yang 2026 dan ini yang versi 2024. Nah, berikut adalah 10 mainan Playmobil 2026 dari McDonald's Happy Meal. Di sini kalau bisa kita lihat lebih banyak daripada Watopia yang tahun 2024 lalu ya. Jadi 2024 lalu Watopia itu masuk ke Indonesia cuman masuk 8 mainan. Yang mana sebenarnya kayaknya kalau kita lihat di internet itu Watopia Playmobil 2024 itu mainannya lebih dari sekadar 8 mainan gitu. Ada yang kayak contoh nih anak gajah, terus kemudian ada gorila, ada singa betina. Singa betina sebenarnya itu bedanya cuma di rambutnya doang sih dari singa jantan yang masuk di Indonesia gitu. Kalau misalnya beli 2 itu entah rambutnya bisa dicopot atau enggak, masih mirip atau enggak gitu. Terus habis itu sama apa ya, yang dolphin di Amazon itu yang warna pink juga, sama anteater, sama beruang. Nah, itu kan nggak masuk Indonesia gitu. Dan ini total ada 14 lah pokoknya segitu. Nah ini 10. Cuman kalau misalnya kita lihat di alternatif Amerika kayak gitu, ini kan rilisnya nggak bebarengan gitu. Kayaknya ini udah dirilis dari lama gitu dan di Indonesia baru rilis gitu. Cuman 10 dan aku nggak lihat kayak ada mainan lain yang asli di sini sih gitu. Jadi ya aku ambil kesimpulan kayaknya nih selengkap-lengkapnya apa yang dirilis di Amerika juga sih. Cuman nanti aku bakal lihat lagi, aku rada kurang yakin juga ya. Karena kan Amerika suka nganak diriin negara-negara lain gitu ya. Pokoknya yang di Amerika pasti rilisnya lengkap. Kalau di negara yang rilis kayak di Indonesia dan Asia Tenggara kayak gitu-gitu ya dapetnya beda lagi gitu. Yang seenggaknya kalaupun sama ada yang dibedain tuh kayak yang Rio gitu. Sebenarnya bisa ada suara nih nggak ada kayak gitu. Contohnya kayak gitulah. Dan ini kayak beberapa tuh kayak ada yang rilis, ada yang nggak dirilis gitu. Ini aja kalau misalnya kita nyari mainan di masing-masing gerai gitu, bisa aja di satu toko cuman dikasih 3, padahal di periode pertama tuh ada 4. Pasti ada yang dikurangin, jadi kita ke gerai yang lain juga biar sama saling mutualisme mereka. Dan bentuknya itu di sini kalau misalnya kita lihat ya bagus banget. Pokoknya ini kan kalau Playmobil gitu dia semacam kayak Lego gitu, punya ciri khas dari masing-masing mainannya. Dan itu untuk mainan Playmobil yang aslinya mereka mainan mahal masing-masing figurnya kayak gitu. Di McDonald mereka jadi harganya murah gitu karena ya menyesuaikan dengan harga Happy Meal gitu yang 40 ribuan itu udah dapat makanan, udah dapat mainan juga. Dan itu ya bisa bikin mainannya harganya kemungkinan 20 ribuan gitu. Cuman itu sekaligus membuat mainannya bakal jadi mahal beberapa tahun ke depan gitu karena mainannya bagus, udah gitu ya dirilis hanya di tahun 2026. Jadi di 2007, 2008, 2029 yang dirilis ya ada mainan yang baru lagi gitu dan ini nggak dirilis ulang gitu. Jadi ya limited edition lah. Ini aku ketika waktu mainan ini rilis aku langsung waduh ini bakal dapat gak ya gitu, langsung buru-buru nyari gitu. Karena aku kan suka banget binatang gitu. Jadi menurut aku nih sayang banget buat dilewatin gitu waktu mainan ini rilis. Beda dengan yang sebelum ini rilis tuh ada mainan satu lagi binatang juga, cuma bentuknya terlalu unyu gitu dan gak sesuai dengan shape binatangnya gitu. Yang ada sayap-sayapnya itulah apa ya namanya itu, lupa aku namanya itu, kok aku kurang suka kayak yang itu. Kalau yang ini dia meskipun unyu tapi shape-nya tuh beneran shape binatang gitu. Jadi nggak bucil banget lah gitu, masih kayak ada ilmu binatangnya gitu, dari shape binatangnya tuh masih mirip banget hewan asli gitu. Ya pokoknya itu aja yang bisa aku sampaikan. Aku kurang lebihnya mohon maaf. Ternyata ya aku sadar kalau misalnya aku ngejelasin itu masih ada terbata-batanya sedikit. Karena aku di sini nggak pakai teks ngobrol ya, sengelanturnya aku aja kayak sesekali ngatur public speaking aku gitu, kayak ya emang seneng cerita aja gitu. Ya cerita apa? Cerita mainan. Jadi ya udah, ini kurang lebihnya yang bisa aku sampaikan dari mainan Playmobil McDonald's 2026. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.